Akhirnya Raisya berdiri kembali dan lihat ke arah tempat dia jalan tadi. Tidak ada motor, tidak ada orang, tidak ada siapapun. Bu, mohon maaf Bu, ini jalan ini apa sering dilalui orang Bu? Di sini tuh kalau malam itu udah ditutup portal depan, gimana masuknya? Katanya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak yang sudah mampir ke channel aku, dan makasih banyak juga yang sudah klik video aku. Makasih juga yang sudah subscribe video aku. Jangan lupa like dan komennya ya. Kisah nyata yang akan aku bawakan kali ini tetap masih bergenre horor mistis ya, yang berawal dari kisah Mbak Raisya. Kita sebut saja Mbak Raisya adalah seorang pegawai yang bekerja di perusahaan di suatu daerah yang nggak akan saya sebut nama daerahnya. Mbak Raisya ini mengalami hal-hal kejadian mistis ketika perjalanan dari rumah menuju kantor, berikut juga sebaliknya dari kantor menuju rumahnya. Bagaimana kisah selanjutnya? Jangan lupa tetap saksikan ya. Subscribe dulu sebelum nonton. Makasih banyak. Mbak Raisya di sini bekerja setiap harinya itu pulang larut malam. Itu minimal jam 10 start pulang dari rumahnya, dan akhirnya selalu jatuh pilihan pada transportasi online sebagai pilihan utama untuk dia pulang ke rumahnya. Ya walaupun nggak sampai langsung ke rumah ya, terputus-putus, tapi intinya di pilihan awal itulah transportasi online sebagai pilihan utamanya. Pada suatu ketika Mbak Raisya mengorder transportasi online ini tidak pada tempat lokasi biasa dia menunggu ya. Ini lokasi yang berbeda, artinya dia memilih tempat yang jauh dari tempat biasa dia menunggu. Tempat di sini adalah tempat yang sepi, nggak ada lalu lalang kendaraan, tapi entah kenapa Mbak Raisya memilih disitulah tempat dia menunggu orderan si transportasi online ini datang menjemput. Dan kebiasaan Mbak Raisya ini kalau dia menunggu itu selalu pakai headset. Dia dengar musik, dia berselancar, apapun kegiatan dia di gadgetnya itu ya dia menggunakan headset. Dan tanpa pikir panjang, tanpa menaruh rasa curiga, juga tanpa pokoknya dia nggak ada rasa takut saat itu ya, seperti biasa dia order. Dia pun jarang loh kadang perhatikan nama abangnya, kendaraannya apa. Transportasi itu datang, dia langsung naik, entah itu yang jenis mobil ataupun kendaraan roda 2 motor ya, itu ya kalau sudah datang dia langsung naik aja gitu. Ketika tibalah sampai si transportasi online ini datang, tanpa menaruh rasa apapun itu ya, rasanya Raisya ingin langsung pulang, langsung dia naik. Oke, dia menggunakan transportasi kendaraan roda 2 ya. Dia langsung naik, dia sudah menggunakan headset dan dia sudah asik berselancar di dunia maya dia, di gadgetnya. Dia menikmati lagu, dia berselancar di jalan tanpa tahu yang membawa kendaraannya itu seperti gimana, abangnya, namanya, dan lain sebagainya. Tapi ketika sampai ya dia langsung bayar biasanya. Oke. Tidak memakan waktu lama, kemudian berhentilah langsung Raisya tepat di depan rumahnya. Ingat, tadi kan dari transportasi online ini dia lanjut bis ya, sambung bis, dari bis sambung lagi baru transportasi online lagi. Tapi ini dari kantornya sampai ke rumahnya, dan itu tidak memakan waktu yang lama. Padahal kalau kenyataan itu lama sekali ya, memakan waktu sekitar 1,5 jam. Ketika motor berhenti, abangnya pun bilang, "Mbak, sudah sampai." Gitu. Ternyata kaget, dirasa Mbak Raisya ini ya dia akan berhenti di halte seperti biasa, dia akan melanjutkan perjalanannya kembali menggunakan bis. Dia lihat loh, ini kan udah rumah saya gitu. "Bang, kok tahu rumah saya?" gitu. Akhirnya abangnya bilang, "Saya udah sering lihat Neng," katanya. "Saya sering lihat Mbaknya," katanya. What is that? Ya, oke, kembali ya ke karakter dari Mbak Raisya ini, memang model orang yang cuek, bukan orang yang tipikalnya itu terlalu berpikir keras dan jauh. Ya sudah, oh ya udahlah, barangkali iya dia sering lihat aku, dan akhirnya diantarlah mungkin sampai ke tujuan rumahnya. Akhirnya dia bertanya, "Ini berapa argonya ya, tarifnya berapa?" Kan jauh, tapi dirasa kok cepet ya nyampenya. Ini perasaan kayak biasa saya dari kantor ke halte ya. Udah tiba-tiba, sudahlah, dia nggak berpikir yang aneh-aneh.
Sesuai aja Mbak sama argo yang ada di aplikasi, begitu kata si Mas. Mbak Raisyanya bingung, ini perjalanan harusnya jauh loh, saya udah nyambung berapa kali, tapi ini kok cepet banget sampai. Sudahlah, nggak banyak pikir panjang gitu kan. Yaudah kalau gitu dibayarlah sama si Mbak Raisya ini. Ada pada suatu ketika kejadian itu berulang kembali. Jadi jeda dari kejadian yang pertama memang nggak langsung, besoknya nggak, ada beberapa hari lama gitu, kemudian terjadi lagi ya. Tapi kejadian ini terjadi ya gitu pada lokasi yang dipilih Mbak Raisya, di tempat yang gelap tadi, yang tanpa ada lalu lalang mobil, dan kembali seperti semula ya, dengan sifat Raisya yang gak peduli, yang pokoknya pengen sampai ke rumah, dah itu aja. Datanglah si abang yang dipesankan, yang dipesan melalui aplikasi, datang. Dia nggak, ya gitu, kayak headset, dia naik dan dia asik. Tiba-tiba sudah sampai di depan rumahnya, terhenyak lagi lah, kaget. Dari sini Raisya sudah mulai mawas diri, sudah mulai apa nih, abang ini kok, bang, kok tahu abang rumah saya? Ya kan saya sering lihat Neng turun di sini. Dalam hati Raisya, nyesel aku, abang yang lalu nggak aku lihat jelas mukanya, namanya, kendaraannya apa ini dengan abang yang sama atau bukan. Tapi ini sudah mulai mengganggu pikiran Raisya. Tapi karena Raisya nggak mau ambil pusing, dibayar. Berapa ini bang tarifnya? Sesuaikan saja sama aplikasi. Ini cepet loh bang, ya Allah, perasaan saya. Saya nih biasanya naik ojek online ini, saya turun di halte. Kenapa saya tiba-tiba ada di depan rumah saya? Dan ini sangat cepat sekali. Ya mbaknya terlalu asik dengan gadget gitu. Gitulah kata si abang itu. Ya sudahlah, tanpa pikir panjang turun terus bayar aja. Tapi kali ini dia lihat nama si abangnya di aplikasi itu, kendaraannya apa, dan mukanya ya tentunya. Tapi karena mukanya dibalut helm, kemudian pakai masker, nggak terlalu jelas, tapi samar lah ya. Raisya udah mulai mengenali gitu. Pikir Raisya gini dalam hati, ketemu lagi sama abang ini, pokoknya aku akan tandain, gitulah pikir dalam hati Raisya. Sifat dari Raisya ini memang agak cuek ya, dan gak terlalu peduli dengan hal-hal apapun yang sekiranya itu tidak penting bagi dia. Tapi kali ini berarti ini sudah menjadi bagian yang penting dari Raisya. Raisya berani menanyakan ini pada beberapa teman-teman yang ada di kantornya. Pernah gak sih mengalami hal yang seperti ini? Dia cerita ada ke beberapa temannya, dan temannya gak pernah ngerasain yang seperti itu, ya aneh gitu. Ya mereka sempat bilang, barangkali lo terlalu malam dan lo terlalu halu kali gitu, dan emang ada penggemar kali lo pulang selalu jam segitu menggunakan itu, transportasinya dipantau. Hati-hati lo pulang terlalu malam, jangan-jangan itu orang nggak bener, orang punya niat jahat. Raisya menepis lah pokoknya, nggak mungkin kalau dia punya niat jahat, akan aku banned dia, nggak akan bisa lagi gitu mencari nafkah dari si transportasi yang dia kemudikan gitu kan. Tapi ya tetap itu mengganggu, dan itu yang akan dipikirkan Raisya untuk kedepannya agar berhati-hati. Dan akhirnya seperti gini, oke, saya nggak akan lagi pesan di lokasi itu, ya kan. Ya, pada suatu hari, pada suatu masa, memang kejadiannya nggak terus tiap hari, nggak. Dia coba untuk pesan di tempat yang ramai, yang biasa dia pesan, barangkali ketemu si abang tadi. Karena beberapa kali kalau dia pesan di tempat ramai, bukan abang yang mengantarkan dia sampai depan rumahnya, tapi dua kali pesan di tempat yang gelap tadi, terjadilah kejadian itu gitu. Diantar sampai ke depan rumahnya. Dia coba di tempat ramai ini, aku coba pesan, dia dateng nggak? Kalau memang dia pengen ngantar aku sampai depan rumahnya, itu baru dalam hati loh, baru terbesit hati ingin ketemu dengan beliau. Ketika dipesan, datanglah si transportasi online ini dengan harapan si abang yang mengantarkan dia. Sesuai kenyataan, ternyata iya, dia yang diharapkan dialah datang pada akhirnya. Biasanya Raisya cuek ya, diperhatikan, namanya sama, dia lihat
oh ya ini kok sama ya gitu. Dia buka headsetnya, dia nggak mau terlalu asik berselancar seperti hari-hari sebelumnya. Dia duduk, dia naik, dia pengen tahu rute yang ketika dia diantar itu tiba-tiba sudah ada di depan rumahnya itu gimana ceritanya, kok bisa cepet sampai ke depan rumahnya, kira-kira gitulah. Dia mau lihat ini dibawa kemana sih gitu. Sepanjang perjalanan dia ngobrol, "Mas, kok tahu sih rumah saya? Saya sering lihat Mbak, saya sering ikut Mbak ini kemana arahnya, kemana tujuan pulangnya." Oh ya udah, dalam hati Raisya, berarti aku selama ini diintilin dong gitu. Ada pengagum berat aku dong, aku harus hati-hati nih gitu kan. Tanya lagi Raisya sama beliau, "Emang nggak rugi nganter saya jauh kayak gitu, tarif sesuai aplikasi? Kalau memang mau sampai rumah, sesuaikan aja sama aplikasi dengan jarak tempuh segitu. Nanti masnya rugi loh." "Oh enggak Mbak, nggak apa-apa kok," katanya gitu. Akhirnya pertanyaan-pertanyaan terus digulirkan sama Raisya karena dia penasaran gitu ya. Tibalah di pertanyaan terakhir, "Mas, boleh tahu nggak Mas tinggal di mana ya?" Saat itu Masnya diam, nggak ngomong, nggak ngejawab. Ditanya lagi sama Raisya kedua kali, "Mas, boleh tahu rumahnya di mana, tempat tinggalnya di mana?" Khawatir dalam hati Raisya nih orang ada niat jahat sama dia. Tapi kalau punya niat jahat kenapa dia kasih tahu tempatnya ya, tempat tinggalnya. Tapi ya nggak apa-apa lah ya Raisya nanya kayak gitu. Dua kali nggak dijawab, sampai ketiga kalinya tiba-tiba jalan yang ditempuh ya, yang maksudnya gini, Raisya dengan pertanyaan yang ketiga tadi, tiba-tiba abang itu membelokkan ke suatu jalan sempit, ya itu menuju arah pulang rumahnya sih. Cuma Raisya tahu itu, tapi kenapa harus jalan sini? Ini ya nggak bener nih, gimana ya? Aku teriak juga nggak ada orang. Dia zikir, dia baca-baca, dia khawatir ini orang jahat nih bener. Sampai tibalah di suatu tempat, yaitu apa? Makam. Si abang ngapain kesini? Dalam hati, "Bang, kenapa lewat sini ya bang? Kayaknya nggak perlu juga deh lewat jalan pintas. Toh jalan raya juga udah mulai sepi, maksudnya nggak terlalu ramai dan macet." Tahu abang itu jawab apa? Nggak ada balasan apapun. Kiri kanan dia lihat makin gelap, makin sunyi, makin ini nggak bener nih gitu. Berhentilah si abang tadi tepat di depan ya makam. "Loh bang, kenapa kok berhenti di sini? Kenapa bang?" Terus akhirnya Mbak Raisya turun. Cuma dari posisi Mbak Raisya berhenti itu memang nggak jauh, itu pintu, ada kayak pintu keluar ya. Jadi kayak apa sih, kayak gapura gitu. Keluar situ tuh udah jalan raya, ada warung. Cuma dari tempat Raisya si motor ini berhenti sampai ke ujung itu kelihatan. Lari pun udah nggak lama kok, langsung kelihatan keramaian gitu ya. "Kok berhenti ya? Kenapa ya bang?" Gitu. Turunlah Raisya ya kan, turun. Dilihat muka abangnya. Ya itulah. Karena pertama dia naik nggak terlalu jelas, itu, dan dia lihat juga nggak jelas, ditanya nggak jawab, dia lihat kiri kanan ya gitulah ya. Kiri kanan banyak makam, tapi pas pemberhentian di situ, tepat di hadapannya itu jelas makam yang tertulis Ridwan. Pas ditengok namanya, lihat mukanya, masih belum kesana arahnya. Khawatirnya ini bannya mogok, apa bannya apa, gimana ceritanya bang, gimana nih bang, nggak ada solusi atau gimana? Tetap diam. Nah, akhirnya sudahlah, aku pulang aja, mau dibayar kasihlah duitnya langsung. "Ini bang," gitu. Jadi urun, taruh di joknya itu loh, jok belakang. Dia jalan, gak ada sautan, gak ada tanggapan. Dari nanya tempat tinggal berulang kali, akhirnya dia belok ke gang itu, dia udah mulai gak ngomong kan. Nah udahlah, dia masih belum ada perasaan takut. Tapi aneh gitu, kok di depan itu nama makam itu sama dengan nama dia, maksudnya apa gitu. Dia pulang, dia tenteng tasnya, udah dia jalan kenceng. Karena apa ya, udah malam, ngapain ada di situ. Si abangnya juga nggak solusi, ini orang bener apa orang jahat apa gimana sih. Dia jalan juga nggak ada, diberhentiin, dikejar, dipanggil, nggak.
sampai dia ngos-ngosan jalan sampai tibalah di gapura ujung. Nah, akhirnya itu ada keramaian, di situ ada warung. Ketika Mbak Raisya sampai di warung, ibu warung kaget, ini arah datang dari sana, tandanya dari pemakaman. Gelap, nggak ada orang, udah tengah malam. Ibu warung pun takutnya ini orang atau bukan. Terus akhirnya nanya, "Mbak, mohon maaf, kenapa dari sana jalannya? Mbak dari mana?" Ya, karena udah terengah-engah kan, pengen buru-buru cepet kelar sampai ketemu warung, duduk ya, "Bu, minta maaf, mau pesan teh manis." Dibuatkanlah teh manis. "Mohon maaf Mbak, kenapa datangnya dari sana Mbak?" Terus kemudian Mbak Raisya masih belum bisa menjelaskan dengan detail karena dia terlalu dibuat aneh dengan kejadian yang dia rasakan barusan. Dia duduk, dia ingin memastikan kembali. Dia berdiri, dia tengok ke jalan arah awal dia tadi datang. Dan itu nggak ada jalan lain selain jalan itu. Nggak mungkin kalau ada kendaraan lain bisa balik lagi, itu jalan buntu. Jadi si kendaraan motor kan jalannya kecil, itu harus memang menghabiskan jalan itu. Jadi artinya bisa lewat warung ya, kalau memang itu benar gitu. Nggak mungkin dia jalan balik lagi, udah jelas gelap. Akhirnya Raisya berdiri kembali dan lihat ke arah tempat dia jalan tadi. Tidak ada motor, tidak ada orang, tidak ada siapapun. "Bu, mohon maaf Bu, ini jalan ini apa sering dilalui orang Bu?" "Ya, ini kalau siang ada 1-2, tapi bukan jalan yang memang dilintasi kendaraan ya, ini kan memang arah pemakaman." "Tapi Mbaknya kenapa dari dalam Mbak jalannya?" Diceritakannya lah bahwa saya begini begitu. Ibu tuh bengong. "Mbak, istighfar Mbak, di sini tuh kalau malam itu udah ditutup portal depan, gimana masuknya?" katanya gitu. "Hah?" kata Raisya, "barusan lihat kok nggak ada ya abang itu." Allahu Akbar. Istighfar berulang kali. Dia kaget, dia shock. Akhirnya setelah menenangkan diri, dia mengorder jenis kendaraan roda 4. Akhirnya sampai di rumah. Dia nggak habis pikir, dia nggak bisa tidur, dan itu kejadian yang baru pertama dialami oleh beliau. Jadi kedepannya dia kalau mau pulang, dia minta cari teman. Dia kalau lembur dia nggak mau lagi sendiri, khawatir dia ketemu lagi. Ya, sampai situ aja cerita kisah nyata yang dialami oleh Mbak Raisya. Insya Allah mudah-mudahan ke depan jangan lagi deh ya kena yang kayak gitu ya. Selalu ingat sama Allah, berzikir, jangan lepas ya kan. Godaan itu ada aja gitu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.